Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Dianovianti, perwakilan dari kelompok KKNDR Tanggap COVID-19, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika Islam dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini bukan saja persoalan medis ataupun ekonomi saja, melainkan juga menyangkut persoalan etis. Contoh konkret kemunculan persoalan etis ialah ketika jumlah dokter, perawat, dan fasilitas medis tidak mencukupi untuk seluruh pasien COVID-19. Atau ketika umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri, tetapi harus tetap menjaga jarak dan protokol kesehatan. Padahal Hari Raya Idul Fitri sangat identik dengan bersalam-salaman. Terdapat berbagai teori etika yang biasanya dijadikan sebagai landasan untuk bertindak dan mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, etika deontologis yang mendasar sebuah tindakan pada kewajiban. Etika deontologi ini menekankan kewajiban manusia untuk bertindak baik. Tindakan itu baik bukan dinilai dari akibat atau tujuan baik dari tindakan, melainkan berdasarkan tindakan itu sebagai baik menurut dirinya sendiri. Kelemahan etika ini adalah ketika dihadapkan dengan situasi dilematis, sedangkan keduanya menuntut untuk dilaksanakan. Di saat pandemi dapat kita temui saat setiap pasien membutuhkan tabung oksigen, namun ketersediaannya yang terbatas hingga beberapa di antaranya tidak mendapatkannya. Yang kedua, yaitu etika utilitarian yang memandang tindakan secara moral benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi warga masyarakat. Prinsipnya adalah the greatest good for the greatest number. Sebanyak mungkin kebaikan untuk sebanyak mungkin orang. Kendati tampak rasional, etika ini punya kelemahan, yaitu etika ini secara tidak langsung membenarkan pengorbanan atas minoritas demi mayoritas. Ketiga, etika keutamaan yang berfokus pada pengembangan karakter pada diri setiap orang. Bagi etika keutamaan, nilai moral tidak didikte oleh perintah atau larangan, namun dihayati dari contoh hidup para tokoh tentang kesetiaan, kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Manakala seseorang berhadapan dengan situasi dilematis, etika ini memberi jawaban, teladanilah sikap dan perilaku moral dari tokoh yang kamu kenal, baik dalam masyarakat atau sejarah saat mereka menghadapi situasi yang sama. Itulah tindakan benar secara moral. Kelemahan etika ini adalah kesulitan menemukan tokoh yang bisa diteladani. Dalam memecahkan berbagai persoalan etis di era pandemi COVID-19 ini, Komisi Etik Badan Kesehatan Dunia atau biasa disebut dengan WHO menerbitkan Ethics and COVID-19 Research and Priority Setting yang berisi panduan etis penanganan COVID-19 baik bagi tenaga medis maupun para penentu kebijakan publik. Intinya adalah prioritas apa yang harus dilakukan dalam bertindak dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Menurut dokumen itu, ada 4 prinsip etis yang harus diperhatikan untuk memutuskan individu atau kelompok mana yang harus diprioritaskan dalam pelayanan kesehatan, khususnya akses terhadap alat atau sumber daya yang langka. Yang pertama, equality atau prinsip persamaan. Artinya setiap manusia harus diperlakukan sama. Yang kedua, utility atau prinsip manfaat. Artinya alokasi sumber daya langka harus digunakan untuk manfaat semaksimal mungkin demi keselamatan banyak manusia. Yang ketiga, the worst of atau prinsip prioritas bagi yang terburuk. Artinya sarana diprioritaskan bagi pasien yang paling membutuhkan secara medis. Dan yang keempat, prinsip prioritas bagi orang yang bertugas menolong orang lain. Artinya, alokasi sumber daya langka pertama-tama diprioritaskan bagi mereka yang punya kemampuan untuk menyelamatkan banyak orang lain. Terhadap penentu kebijakan, dokumen Ethics and COVID-19 Research and Priority Setting mengemukakan 4 prinsip etis yang perlu diperhatikan. Yang pertama, transparansi.
Para pemangku kebijakan mengungkapkan keputusan yang diambil secara transparan. Publik diberitahu kriteria apa yang mendasari keputusan tersebut. Yang kedua, inklusivitas, artinya keputusan yang diambil oleh pemangku kebijakan harus terbuka untuk direvisi. Yang ketiga, konsistensi, artinya keputusan harus bersifat konsisten, sehingga semua orang dalam kategori yang sama diperlakukan dengan cara yang sama. Jadi, tidak ada perlakuan istimewa terhadap golongan tertentu. Yang keempat, akuntabilitas, artinya pemangku kebijakan memberi alasan dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Diperlukan kerjasama dan sinergitas antara berbagai pemangku kepentingan seperti ahli kesehatan, ekonomi, penentu kebijakan atau pemerintah, dan ahli etika untuk mencari solusi atas persoalan yang muncul di era COVID-19 ini. Sebagai seorang muslim yang mengimani takdir dan ketentuan Allah, kita wajib meyakini bahwa musibah wabah yang terjadi saat ini di berbagai belahan dunia merupakan takdir yang telah Allah tetapkan jauh sebelum manusia diciptakan. Dalam menyikapi musibah yang sering terjadi, seorang muslim hendaknya memperhatikan prinsip etis yang diajarkan oleh agama Islam. Yang pertama, memegang kuat akidah. Dalam menghadapi COVID-19 ini, sebagai umat beriman kita harus memegang teguh akidah, artinya meyakini dan memegang teguh akan takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga tidak menafikan ikhtiar dan doa. Sebagaimana dikatakan dalam salah satu firman-Nya, yaitu Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang beriman harus menjadikan wabah ini sebagai ajang meningkatkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang senantiasa bertawakal kepadanya, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan solusi dari berbagai persoalan atau kesulitan yang menimpanya. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah At-Talaq ayat 3. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya dan menjadikan segala sesuatu itu atas ketentuannya. Dan yang terakhir yaitu memaksimalkan ikhtiar atau usaha. Ikhtiar dalam Islam memang bagian dari perintah syariat. Sebagai manusia kita diperintahkan untuk senantiasa berusaha. Di antara yang menjadi landasan hukum ikhtiar adalah Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Adapun bentuk ikhtiar atau usaha dalam Islam untuk menghadapi COVID-19 ada dua macam, yaitu ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Adapun beberapa ikhtiar zahir yang bisa dilakukan yakni pertama, mengurangi aktivitas di luar rumah dan menghindari keramaian. Adapun ikhtiar batin yang bisa dilakukan yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Rasulullah SAW juga bersabda, doa adalah senjatanya orang beriman, tiangnya agama dan cahayanya langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Hakim. Sekian penjelasan dari saya mengenai etika Islam dalam menghadapi pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.